semuanya. Salam. Ada sukacita malam hari ini, saya percaya. Haleluya. Nah, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya malam hari ini untuk mengisi sharing firman pada malam hari ini. Semua kita tentunya walaupun ada di belahan negara mana, kepulauan mana, kota mana, saya percaya Tuhan sanggup melawat kita semua malam hari ini, memeteraikan setiap firman Allah yang disampaikan pada malam hari ini. Nah, suatu kerinduan Tuhan bagi kita anak-anaknya orang percaya bahwa hari-hari yang terakhir ini sebelum kedatangannya, kita memasuki hari-hari terakhir kalau orang menyebut akhir zaman. Di mana sudah dikatakan di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, tetapi kabar baiknya, masa yang sukar itu anak-anak Tuhan akan bisa melaluinya dan anak-anak Tuhan akan dibedakan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melewati masa yang sukar ini, kita tetap bisa ada di dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan, artinya walaupun dunia di luar sana tergoncang, ada masa krisis, ada pandemi yang berkepanjangan, ada masa yang sukar, hari-hari yang jahat, tetapi Tuhan berjanji akan senantiasa membedakan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan yang sungguh-sungguh hidup hanya bergantung dari firman-Nya. Hanya percaya saja kepada firman-Nya. Karena langit dan bumi berlalu, tetapi hanya firman Allah yang tinggal tetap. Dan apa yang keluar dari mulut Tuhan, dari bibir Tuhan, Daud berkata di Mazmur 89, itu tidak akan ditarik kembali, dia akan menggenapinya. Firman itu sudah final, saudara, dan itu tergenapi. Dari pihak Tuhan, dia sudah berfirman, dia mengerjakan firman itu, Roh Kudus mengerjakan, dan firman itu akan tergenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Saudaraku, di hari-hari yang terakhir masa yang sukar ini, Tuhan ingin kita tetap ada di dalam sukacita, damai sejahtera, dan ada firman yang tetap memerintah di hati pikiran kita. Nah, kenapa ini perlu, saudara, untuk menghadapi hari-hari masa yang sukar, supaya kita tidak didikte oleh hari yang sukar, ada goncangan di luar, kita itu tetap tenang, tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita, karena sukacita itu adalah perlindungan bagi kita. Sukacita dari Tuhan itu ada perlindungan bagi kita. Nah, sukacita itu berasal dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudaraku, tema malam hari ini saya ambil yaitu melatih dan mendisiplin. Selain melatih, kita coba mendisiplin apa yang ada di pikiran kita ini untuk selalu ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada kebenaran firman Tuhan yang terus memerintah di hati pikiran kita. Sehingga kerinduan Tuhan kita tetap bisa mengalami hari-hari surga di muka bumi ini. Ada amin? Amin. Yang pertama, kita harus menjagai hati dan pikiran kita. Yang pertama, kita harus menjagai hati dan pikiran kita. Kenapa? Hati itu sangat penting, saudaraku. Hati di dalam Amsal 4 ayat 23, sudah sering dengar ya, pasti jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena di hati itulah terpancar kehidupan kita. Kalau hati kita murni, bersih, penuh keilahian Tuhan, penuh dengan kebenaran, penuh dengan firman, ada damai, sejahtera, sukacita, maka yang akan memancar dari kehidupan kita adalah sinar kemuliaan Tuhan, ada terang Tuhan. Bukan kegelapan yang melingkupi kita, tetapi terang Tuhan yang akan membawa terang bagi dunia ini, bagi orang-orang di luar sana yang sedang mengalami kegoncangan, sedang mengalami masa krisis. Nah, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami
masa yang sukar, hari-hari yang jahat, inilah kita menjadi terang dan garam dunia bagi mereka. Nah, kalau kita lihat dari terjemahan versi mudah dibaca, Saudara, Amsal 4 ayat 23, di atas segala-galanya, hati-hatilah dengan apa yang kita pikirkan. Karena pikiranmu itu akan mengendalikan hidupku. Jadi, Amsal berkata, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Karena pikiranmu itu akan mengendalikan seluruh hidupmu. Jadi kalau pikiran kita buruk, maka seluruh hidup kita itu akan dipenuhi dengan kekesalan, dengan ruwet ya, kalau orang Jawa bilang ruwet pikirannya. Nah, tapi kalau pikiran kita jernih, pikiran kita sesuai firman Tuhan, maka kita akan menghadapi hari-hari ini ringan, Saudara. Tetap ada damai sejahtera, walaupun tantangan ada, kesulitan mungkin ada, tapi kita tetap ada damai sejahtera, nggak merasa stres, nggak merasa tertekan, nggak merasa terancam oleh dunia ini. Mungkin kita mengalami apapun deh, tantangan yang harus kita hadapi, kita tetap ada damai sejahtera, sukacita. Nggak ada kekhawatiran. Memang kekhawatiran itu makanya disebutkan berkali-kali di Alkitab. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Berarti memang khawatir itu akan selalu ada ditabur oleh siapa? Bukan Tuhan yang menabur, kita harus waspada. Itu taburan dari si iblis, khawatir ya, takut, merasa tertekan, merasa terintimidasi, kesal ya, mungkin karena kita berinteraksi dengan banyak orang di sekitar kita, di dunia kita, di keluarga, pasti akan terjadi gesekan-gesekan. Nah, itu memang lumrah bagi orang dunia. Ya, namanya manusia pasti ada gesekan, tapi nggak normal bagi kita sebagai anak Allah, ciptaan baru, gesekan boleh terjadi, tapi mari setelah itu kita ambil jalan tengah atau kita selesaikan dan kita kembali menyucikan hati dan pikiran kita, yaitu dengan firman Tuhan. Nggak ada lain selain disucikan dengan firman Tuhan, ya, seperti di Yohanes 15 berkata, kamu memang bersih, ya, tetap karena firman yang aku katakan kepadamu, karena perkataan-perkataan itulah yang menyucikan kita karena firman Allah. Nah, jadi hati kita ini harus tetap dijagai untuk memperkenan hati Tuhan, dan supaya terpancar kehidupan di dalam hati kita, terpancar kehidupan terang kemuliaan Tuhan, dan supaya pikiran kita ini yang mengendalikan hidup kita ini adalah pikiran yang sesuai firman. Nah, contohnya bagaimana? Kalau misalnya kita menghadapi sesuatu yang kita tahu itu buruk. Nah, itu seakan-akan menimpa ada efeknya kepada kita karena efek pandemi misalnya, karena efek mungkin ya investasi-investasi yang selama ini banyak marak ya, yang baru ketahuan itu penipu ulung dikatakan dengan adanya investasi online apalah dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dialami siapapun. Tapi mari kita menjagai tetap hati kita, ada ucapan syukur, ada damai sejahtera. Loh, kan kita sudah kehilangan, kita ini sudah mengalami hal buruk, kenapa harus bisa bersukacita? Nah, inilah pentingnya di sini menjaga dan melatih pikiran kita untuk kita tidak berfokus kepada apa yang terjadi di sekitar kita atau apa yang terjadi pada kita, tapi kita melatih, mendisiplin pikiran kita, menjagai sesuai firman. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Artinya kita nggak boleh takut. Atau misalnya gini, kita mendengar, waduh, ada pesawat baru jatuh. Wah, saya ini sudah pesen tiket misalnya ya, ke mana, ke luar negeri misalnya, atau ke daerah Jawa dari Jakarta terbang. Nah, pasti di pikiran kita, gimana ya nanti kalau jatuh ya? Atau saudara kita, atau siapalah anak kita misalnya. Di pikiran kita, kalau kita nggak waspada, sedikit saja muncul, waduh, kekhawatiran ya, takut terjadi ini, takut terjadi ini. Nah, itu taburan daripada si jahat, taburan daripada si iblis. Inilah pentingnya Amsal 4:23. Jagalah hatimu.
Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan. Kalau nggak sesuai firman, cut, tolak. Cut, tolak. Yang membuat kita sedih, yang membuat kita tertekan, tolak. Daud berkata, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Berharaplah lagi kepadanya. Hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Katakan kepada jiwa kita, hai kenapa engkau tertekan? Misalnya nama saya Ribka, hai kenapa engkau Ribka tertekan? Berharaplah lagi kepadanya. Pengharapan kita ada pada Yesus. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bisa mengalami hari-hari surga, tetap ada sukacita, damai sejahtera, yaitu memikirkan hal-hal yang baik, saudara. Nah, ini kalau terjadi gesekan, misalnya ya, kalau anak mungkin ya namanya anak ya, atau suami istri bisa aja namanya suami atau istri ya jadi satu. Tapi kadang ada ego kita muncul, kata-katanya menyakitkan misalnya, atau ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Atau orang lain, misalnya atasan, bawahan, atau tetangga, siapa saja yang berinteraksi dengan kita, bisa terjadi gesekan. Nah, firman Tuhan berkata, kita harus menjadi pelaku firman. Saya bacakan di dalam Filipi 4 ayat 8 ya, ayatnya itu berkata, jadi saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita jangan memikirkan yang jelek-jelek, walaupun di depan kita ini pandemi ini bisa masa krisis, ada perang, apa yang akan terjadi dampaknya, ya semua orang bisa menyebutkan, bisa menggali dampak negatif-negatif, tapi kita harus tetap memikirkan yang positif, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar. Artinya apa? Aku percaya, aku tetap dijagai Tuhan, aku percaya, aku tetap dipelihara Tuhan, aku percaya, aku tetap ada penyertaan Tuhan, tetap aku dipelihara Tuhan. Aku nggak akan berkekurangan karena aku punya Bapa yang baik, punya gembala yang baik. Sekalipun aku rugi di investasi, tapi aku percaya Tuhan sanggup menggantikannya dari mana saja. Tuhan sanggup memberkati aku dari mana saja. Maka itulah yang akan terjadi. Tetapi kalau kita memikirkan hal yang terjadi ini, masalah ini, malah kita menambah beban kepada pikiran ini, bukan menghidupkan roh jiwa kita, tapi menambah kematian. Lama-lama kita bisa mati rohani kalau selalu memikirkan kesel, aduh menyesal, kenapa kok ini saya begini, kenapa ini yang terjadi, biarlah terjadi kata Tuhan. Tapi mari terus perbaharui hati pikiran kita dengan firman, sesuaikan dengan firman. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 8 tadi ya, di terjemahan firman ayat yang hidup saudara, MFAYH di Alkitab itu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya mengatakan satu hal, arahkanlah, nah pikiran lagi, arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, yang adil. Oh Tuhan itu sangat baik, aku percaya ada kebaikan Tuhan padaku. Nah, renungkanlah hal-hal yang murni dan yang indah, serta kebaikan dan keindahan dari orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Aduh Tuhan, terima kasih. Aku ingat Tuhan. Ini semua kalau bukan Engkau, aku nggak ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas kemurahan-Mu aku masih boleh makan dengan layak. Aku boleh tinggal dengan layak. Aku tidak di ICU. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua karena anugerah-Mu. Jadi kita tahu ada kejadian jelek, kejadian buruk, tapi jangan berpusat ke situ. Kita balik dengan apa kata firman, menjadi pelaku firman. Arahkan pikiran kita kepada hal-hal yang benar, hal yang baik, hal yang adil, dan misalnya ini keindahan dalam diri orang lain. Ada menantu, misalnya ada siapapun orang atau atasan bawahan yang bisa saling menimbulkan syak ya, menimbulkan konflik batin. Nah, kita berusaha sebagai orang percaya yang sudah dilimpahi kasih ilahi Tuhan, memaafkan. Memang kesel saat itu, tapi jangan berlama-lama ya, paling lama 1 jam deh. Aduh kalau nggak bisa ya udah 2 jam. Tapi mari
tanggulangi bahwa Tuhan kasih aku roh yang mengampuni Tuhan. Nah, kalaupun orang ini menjengkelkan, tetapi pasti ada baiknya. Itulah kata firman. Renungkanlah hal-hal yang baik, yang indah dari orang itu. Sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya siapa itu orang lah, pokoknya itu kan ciptaan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang baik. Nah, renungkan aja sesuatu yang baik. Tapi kalau kita terus mengingat kesalahannya, kejelekannya, aduh banyak sekali saudara, artinya menerima itu. Hati-hati, jangan diterima hal-hal yang buruk, yang jelek. Jangan diolah di pikiran kita, justru cut off, tolak itu semua, balik dengan firman. Saya secara itu panah api si iblis ya. Saya pernah memasak, padahal baru selesai berdoa atau menyembah atau memuji, deklarasi di dapur, lagi apa misalnya ngaduk-ngaduk di atas kompor misalnya ya, ibu-ibu kan ini ya, maklum ya. Nah, itu ditabur pikiran, diingatkan misalnya menantu atau diingatkan lagi tetangga misalnya. Nah, itu yang jelek-jelek. Saya langsung sadar. Nah, tolak dalam nama Yesus. Pikirkan yang baik. Oh, dia itu walaupun orangnya misalnya apa? Sinis atau judus, oh dia itu orangnya baik, orangnya baik. Oh ya, saya ingat yang baik-baiknya. Nah, itu caranya mematahkan apa? Menyingkirkan, menghancurkan panah api si iblis. Hati-hati saudara, panah api si iblis itu bukan berarti oh saudara jatuh, oh saudara terus begini celaka, bukan. Ya, panah api si iblis itu di pikiran. Jadi pikiran ini medan perang, pertempuran. Karena tahu si iblis bahwa hati dan pikiran itu medan pertempuran bagi dia di alam roh. Nah, hati-hati dengan pikiran kita. Jadi ingat apa? Tolak ya, tolak, cut off. Wah, istilah trennya cut off langsung kalau ada hal-hal yang ditabur oleh iblis. Atau hal-hal kejadian apa? Hati-hati loh ya. Itu bisa menimpa kamu juga, atau oh itu bisa menimpa ini, bisa menimpa ini. Hei, iblis dengar engkau, hati-hati loh. Oh, anakku akan mengalami terobosan. Oh, hati-hati loh, keluargaku wah akan mengalami mukjizat. Nah, itu kalau kita terima terus hal-hal buruk akan terjadi, kan jangan pikirkan hal-hal buruk, biar itu tidak menimpa kita. Jadi ada tetap damai sejahtera, ada tetap sukacita di hati kita. Nah, saudara, yang kedua, latih dan disiplin pikiran kita untuk selalu tertuju kepada kebenaran firman. Seperti Kolose 3 ayat 1 dan 4 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan, kita semua ini dibangkitkan bersama Kristus, saudara, carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati. Kita ini sudah mati bersama Kristus. Artinya apa? Kita ini sebagai ciptaan baru, manusia lama kita ini sudah mati, sudah dikubur oleh baptisan. Kita sudah bersatu dengan Yesus, sudah dipersatukan, roh kita, roh Kristus bersatu, maka manusia lama kita itu sudah dihapus ya. Kalau sebagai ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kehidupan kita ini benar-benar baru. Kok bisa? Iya, karena ada korban Kristus yang telah menyucikan, menguduskan kita. Dan pada saat kita percaya, mengaku Yesus adalah Raja, saat itu juga kasih ilahi Allah melimpah atas hidup kita. Mari kita ini jadikan suatu kunci, suatu logika ilahi, dasar keyakinan, iya ya, saya ini kan ciptaan baru, sudah dilimpahi kasih ilahi. Kasih Tuhan Yesus itu sudah penuh di atas saya, di dalam hidup saya. Roh saya baru, hati saya baru, semuanya Tuhan buat baru. Tapi kenapa kok sekarang saya mau dicemari oleh pikiran-pikiran yang membuat emosi negatif, membuat marah, membuat jengkel. Tolak itu semua keluar, karena itu adalah racun, saudara. Itu adalah berbahaya kalau kita simpan. Makanya jangan sampai kemarahanmu itu sampai sebelum matahari terbenam ya. Alkitab mengatakan sebelum matahari terbenam, janganlah kemarahan kita itu terus berlarut sampai malam. Selesaikan. Makanya saya bilang sejam kurang 2 jam, tapi jangan berlama-lama. Namanya manusia boleh kesel, tapi tidak wajar kalau bilang
Ya, namanya orang hidup kesel kan nggak apa-apa dong, masa nggak boleh kesel? Ya boleh, tapi nggak bisa itu berlama-lama. Itulah tempat si iblis berpijak. Mari katakan kepada saya, kepada apa ke diri kita semua, saya ini adalah ciptaan baru yang sama sekali sudah baru. Saya ditahirkan, disucikan oleh korban Kristus di atas kayu salib. Jadi tidak ada lagi tempat berpijak bagi iblis di dalam hati, pikiran, dan tubuh saya. Makanya sakit penyakit itu kita terus perkatakan, sakit penyakit engkau tidak bisa berkuasa atas tubuhku. Engkau tidak bisa menguasai tubuhku karena tubuhku ini adalah milik Tuhan Yesus. Tubuhnya dan darahnya dia sudah membayar lunas aku di atas kayu salib. Aku adalah saat ini adalah kebenaran karena korban Kristus di atas kayu salib. Jadi kita tahu bahwa iblis itu tidak punya lagi tempat berpijak di hati kita, makanya kita jangan buka celah di dalam hati dan pikiran kita, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua, saudara, ketiga, teruslah kita menjagai area emosi, saudara, dalam hidup kita sehari-hari. Nah, emosi ini yang sering mengusik kita untuk dilampiaskan keluar. Emosi apa saja deh. Mungkin saudara kesel, ada kerjanya bawahan atau pembantu atau sopir kita lah. Siapa saja yang terdekat yang gregetan gitu. Sering kan kita mengalami seperti itu. Nah, ini iblis coba kalau kita tidak segera tanggulangi, iblis akan membangkitkan emosi kita. Nah, hati-hati saudara, ini salah satu bentuk panah api si iblis yang ingin membangkitkan manusia lama kita. Manusia lama itu kita geram, marah, pemarah, emosi, ya kan? Emosian kalau orang bilang ya. Sepanengan, nah kalau orang bilang sepanengan ya, cepat marah. Dulu saya juga seperti itu saudara. Tapi dengan berjalannya waktu, saya belajar, saya mengadopsi keilahian Tuhan. Terus firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya, ada pekerjaan firman, ada pekerjaan roh. Saya meteraikan setiap firman di dalam manusia roh saya betul-betul harus menjagai supaya hati saya terus berkobar-kobar, menyala-nyala, punya passion ilahi, dan tidak pernah saya izinkan ada kesuaman rohani. Kalau saya mengalami kesuaman, saya langsung terasa, kok mulut saya terkunci ya, kok saya terdiam. Nah, itu waspada, saudara. Artinya kita sedang ada di dalam zona dikungkung oleh si iblis. Walaupun cuma sebentar mulutnya diam, ya mulut saya diam, saya langsung sadar karena saya doa, Roh Kudus tolong. Begitu saya pasif mulut saya, tidak ada gelora, tidak ada roh yang berkobar-kobar, ingatkan Roh Kudus. Dan benar Roh Kudus selalu ingatkan. Kalau saya sejam 2 jam ya, walaupun mengerjakan apa, terus bukan bengong, jadi kayak mikirin apa gitu pekerjaan, seperti tidak ada lagi frekuensi rohani. Nah, itu saya langsung diingatkan oleh Roh Kudus. Nah, dari situ kita langsung memperkatakan firman atau kita, Tuhan terima kasih aku mengasihimu, Tuhan Yesus engkau baik, atau nyanyi terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku ya. Nah, jadi mari kita jangan biarkan emosi-emosi negatif ini menguasai kita kembali. Sadarlah kita sebagai ciptaan baru, sudah diperbaharui, roh kita baru, pikiran kita baru, kita melimpah dengan kasih ilahi, jangan itu hilang atau berkurang dari hidup kita. Karena korban Kristus itu sangat mahal. Jadi manusia roh kita ini bisa dicemari saudara oleh emosi-emosi negatif. Nah, yaitu tadi berbagai kejengkelan, kekesalan, konflik batin, aduh, pokoknya semualah yang yang membuat kita ini jadi jengkel, konflik batin itu segera cut off, tolak itu saudara, bersihkan segera. Jadi akumulasi emosi-emosi negatif ini saudara adalah bentuk manifestasi maut yang menggerogoti hidup kita jadi penyakit. Nah, kenapa banyak kanker? Selain kanker ini disebabkan karena mungkin makanan, tetapi dipicu juga oleh hati yang masih menyimpan konflik batin atau kepahitan yang masih diingat-ingat. Memang itu nggak bisa hilang, tapi begitu ingat saudara, langsung Tuhan, aku lepaskan pengampunan kepada orang ini. Tuhan,
seperti engkau tidak mengingat-ingat lagi dosaku, aku akan belajar hilangkan itu dari pikiranku. Dan itu bisa, saudara, saya mengalami banyak hal. Bisa hilang dari pikiran itu. Tuhan hapus sama sekali, seperti dosa kita yang semerah kirmisi itu bisa putih seputih bulu domba. Demikian juga kalau kita berdoa mau itu Tuhan bisa hapus dari pikiran kita. Nah, jadi akumulasi negatif itu tadi, saudara, yang saudara simpan, itu akan menyebabkan kita bukan berkurang kasih Allah itu, maka kita bisa akan kehilangan kasih. Kenapa saudara bisa melihat orang Kristen, waduh kalau udah emosi, orang bilang, oh ditunggangin setan. Memang benar, bukan lagi Roh Kudus yang Roh Kudusnya diem, karena ada tempat celah untuk iblis berpijak di hati dan pikiran kita sehingga orang itu emosi sampai tak terkendali. Benar orang bilang, katakan itu dikuasai setan. Memang iya. Nah, tapi mari kita yang sudah, terutama hamba-hamba Tuhan, kita pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang percaya yang sudah mengerti hal ini, ingat-ingat hal ini, jangan kasih tempat iblis berpijak lagi. Jadi, yang kedua, dari emosi negatif tadi, selain mencemari manusia roh kita, kehilangan kasih Bapa, bahkan kasih mula-mula, yang kedua akan menyebabkan keterhubungan kita dengan Bapa akan terputus. Bagaimana orang bisa akan connect dengan Bapa, mengucap syukur, menyembah, dan ingat akan firman, bisa bernyanyi, bisa memperkatakan firman, mendoakan orang itu. Kalau kita lagi emosi, hubungan sama Bapa itu akan terputus sampai saudara menyelesaikannya. Dan ingat, salah satu tabiat manusia lama kita akan iblis munculkan kembali, saudara. Ingat, kita ini sebagai ciptaan baru. Awal kita menjadi ciptaan baru, yang saya katakan tadi, penuh dengan kasih ilahi. Hati kita baru, roh kita baru. Karena korban Kristus itu sudah cukup bagi kita untuk membuat kita sama sekali baru. Dari dulu hidup kita berdosa sebagai manusia lama, kita bersatu dengan Kristus, kita dikubur, manusia lama kita, dosa-dosa kita dikubur di dalam baptisan, kita sudah menjadi baru sama sekali. Nah, bagaimana caranya saudara bersihkannya? Tadi lepaskan pengampunan. Doakan orang tersebut, bersihkan dengan firman dan roh. Minta Roh Kudus saat ini, beri aku firman. Baca firman Tuhan itu mengenai pengampunan berkali-kali sampai manusia rohmu berkobar-kobar. Sampai firman itu menguasai hati dan pikiran kita, itu firman akan menyucikan, menguduskan kita. Seperti firman Yohanes 15 berkata tadi, kalau memang kamu memang sudah bersih oleh karena perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Jadi hanya firman yang bisa menyucikan, menguduskan kita. Saudara, kalau kita mau mengalami hari-hari surga tadi, menjagai hati dan pikiran kita, memikirkan hal-hal dari roh, fokuskan pikiran kita seperti yang apa Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Nah, yang berikutnya, kita masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Apa itu dimensi kerajaan Allah? Di dalam Roma 14:17, saudaraku, berkata, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah berbicara mengenai kebenaran, yaitu firman yang memerintah di hidup kita, di hati pikiran kita. Yang kedua, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam setiap kita. Itulah sumber sukacita, sumber damai sejahtera kita, dan yang mengingatkan dan memeteraikan setiap firman kebenaran yang pernah kita dengar, kita baca. Minta Roh Kudus hidupkan kembali firman-Mu. Sadarkan Roh Kudus. Supaya aku selalu ingat bisa menjagai hati yang selalu berkobar-kobar, hati yang selalu mengasihi Engkau, hati yang selalu haus dan lapar akan Engkau. Jadi ini kerinduan Tuhan, saudara, untuk kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dan di muka bumi ini, saudara. Nah, kalau kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu. Makanya jangan cepat-cepat berdoa, Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Nah, maknai saudara, datanglah kerajaan-Mu Tuhan di dalam hidupku sama seperti di dalam surga. Jadi bukan hanya itu
kita berkata-kata tetapi tidak mendatangkan kerajaan surga. Kerajaan surga, ingat, ada damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Jadi jagai apa yang menjadi porsi kita, saudara, sehingga akan ada sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang benar. Kemah orang benar ini kita, di dalam kehidupan kita itu akan selalu ada roh yang berkemenangan, itu Tuhan sudah curahkan. Seperti Mazmur 118, akan ada sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang benar. Kita akan mengalami hari-hari surga dan kita akan selalu bisa berkobar-kobar dan haus lapar akan Tuhan. Karena rasa haus dan lapar ini akan dibunuh, saudara, oleh hati yang konflik atau kekesalan atau pikiran-pikiran yang negatif. Bukan berarti pikiran porno negatif itu ya, pikiran yang ditabur iblis itu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hati-hati, awas ini begini, awas ini begini, awas, 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 itu sebenarnya kita nggak boleh. Saya juga sadar, misalnya ngomong kita ke anak ya, terutama ya, atau siapa, awas lo begini. Sebenarnya kita nggak boleh awas lo. Nah itu nakut-nakuti, artinya apa? Kan takut hal buruk terjadi. Seharusnya itu nggak akan terjadi ke kamu. Itu boleh menimpa orang lain, tapi itu tidak akan terjadi. Kamu akan selalu dijagai Tuhan. Misalnya gini, angin ribut nih, angin ribut. Awas, awas, mobilmu nanti ketimpa pohon. Awas, awas di jalan. Nah jangan. Itu artinya kita percaya apa yang ditabur iblis. Enggak, kamu anak yang dijaga Tuhan, dilindungi, ada malaikat Tuhan ya. Jadi awas, kalau orang Madura bilang sengak ya. Nah, itu awas, jangan. Mari kita berhenti mengatakan awas lo. Kebalikannya, wah kamu itu orang diberkati Tuhan. Kamu dijagai, dilindungi Tuhan. Ini hal sepele, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan juga yang masih belum bisa mengendalikan hati dan pikirannya, padahal sudah tahu firman. Memang harus dipraktekkan, saudara. Nah, saya berdoa malam hari ini pasti ada perubahan mindset, dasar keyakinan yang sudah ditabur dalam firman Tuhan tadi. Dan saya berdoa, saudara selamat memasuki musim yang baru. Hari-hari yang penuh sukacita, hari-hari yang penuh damai sejahtera, dan kebenaran yang terus menjagai, firman kebenaran itu terus menjagai hati dan pikiran saudara, sehingga saudara menjadi orang yang selalu punya hati yang bergelora mengejar Tuhan. Hati yang selalu berapi-api. Saya berdoa saat ini juga segala kesuaman sudah berakhir. Segala kemurungan, segala perasaan sedih, segala duka cita, segala ratap tangis berakhir saat ini. Dan saya berdoa juga segala agenda-agenda dan rancangan jahat iblis dibatalkan di dalam nama Yesus. Dibatalkan di dalam nama Yesus. Yang ada hanyalah rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan hari depan yang bahagia, dan rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang gilang gemilang itu sungguh ada, saudara. Krisis boleh terjadi di luar sana. Akibat perang, akibat apa saja, pandemi atau apa sajalah. Tetapi kita ada di dalam kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan karena kita tahu siapakah kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, menjaga, memelihara kita, dan pasukan malaikatnya selalu menjaga, melindungi setiap kita. Dan janjinya itu ya dan amin. Firman-Nya sudah final. Tinggal kita ya amin. Aku percaya Tuhan. Maka itu yang akan terjadi. Selamat menikmati hari-hari surga di muka bumi ini yang penuh dengan sorak-sorai dan kemenangan. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. 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 Haleluya. Terima kasih Bu. Saya serahkan waktunya kepada Ibu Lydia. Baik, silakan berdoamu yang begitu. Firman-Mu yang telah memberkati kami sudah kami terima pada malam hari ini. Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mohon untuk memampukan kami Bapa untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Ripka Hartini yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Engkau memberkati pelayanan beliau dimanapun beliau melayani Tuhan. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati
keluarga besarnya, rumah tangganya, semuanya Tuhan, apapun yang menjadi perbuatan Ibu Pendeta Muda Ripka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berbuatlah seturut kehendak-Mu atas kehidupan beliau beserta keluarga besarnya. Kami berdoa saat ini Bapak untuk Pak Hari yang juga menantikan hari operasi Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mendahuluinya. Tuhan memberkati tangan-tangan dokter, tangan perawat yang akan melakukan tindakan operasi. Sehingga Pak Hari boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga Pak Hari, baik anak-anak dalam pertumbuhannya, dalam pendidikan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan istri dan orang tuanya, Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, pelayanannya saat ini, beliau sedang bergumul untuk pengadaan alat-alat musik, Bapak. Kiranya Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhannya, baik pembangunan gerejanya saat ini, dan juga jemaat-jemaat yang beliau gembalakan saat ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggunya Tuhan, kiranya Tuhan anak-anak ini boleh menjadi generasi gereja untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami berdoa untuk Ibu Pungki, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati Ibu Pungki, sehingga pelayanan-pelayanan beliau boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami juga berdoa untuk keluarga besar Ibu Pungki, segala pergumulannya pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini hamba juga berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, Bapak. Saudara Yosafat Carlos, Tuhan, Bapak Rangga Leonardo, Ibu Iis Supriyatni, Opa dari Christian Tuhan. Begitu juga dengan Christian pun saat ini juga dalam kelemahan tubuh. Kami serahkan semua anak-anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau melawat mereka masing-masing. Engkau menjamah mereka masing-masing Bapa. Apapun saat ini yang menjadi sakit penyakit mereka, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Engkau menyembuhkannya. Saat ini apa yang kami minta Tuhan, Engkau telah menjawabnya. Kami berdoa Tuhan untuk adik kami Marwati yang juga sedang menunggu mujizat-Mu Tuhan. Sekian tahun adik kami duduk di dalam kursi roda Tuhan. Tak henti-hentinya kami memohon kepadamu, jika Engkau tidak mengizinkan adik kami boleh sembuh Tuhan, setidaknya Engkau memberikan kekuatan kepadanya, Engkau menguatkan imannya, Engkau tetap memberikan dia berpengharapan penuh kepadamu Bapa, bahwa sukacita yang daripada Engkau boleh melingkupi atas kehidupan adik kami sekeluarga Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk Ibu Melia, apapun yang menjadi pergumulan beliau saat ini Tuhan, baik pergumulan pribadi, pergumulan rumah tangganya, pergumulan keluarga besarnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berbuatlah dan semua seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami saat ini juga berdoa untuk Ibu Nita Simorangkir, Bapak. Terima kasih. Engkau juga telah memberkatinya. Engkau telah menyertainya, Bapak. Begitu juga kami menyerahkan kehidupan Ibu Nita Simorangkir ke dalam tangan-Mu, seluruh keluarga besarnya pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mohon juga Tuhan juga memberkati Ibu Sri Mulyana Surya Klana. Tuhan, dimanapun beliau saat ini berada, kami mohon juga kepadamu, kiranya Tuhan tetap memberkatinya, Tuhan menyertai keluarga besarnya. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Bapak Usman Gunadi Bapak. Kami menyerahkan Tuhan beliau ke dalam tangan-Mu. Pergumulan demi pergumulan, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan pribadi, pergumulan pekerjaannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Subi Meriani Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan beliau juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan beliau, baik pergumulan keluarga besarnya pun,
kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga tak lupa berdoa untuk Bapak Pendeta Tema, Bapak. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan beliau. Dimanapun beliau melayani saat ini, Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati juga rumah tangga, anak-anak, istri, dan seluruh keluarga besarnya, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami saat ini juga berdoa, Bapak, untuk saudari Liviana, Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya memberkati setiap pergumulan demi pergumulan dari Liviana, Bapak. Apapun saat ini yang menjadi pergumulannya, kami tidak mengetahui, Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkannya. Saat ini, Tuhan, hamba juga memohon kepadamu untuk Engkau tetap memberkati keluarga besar Ibu Ana, Bapak. Baik suami, anak-anak, dan juga menantu. Di dalam pergumulan demi pergumulannya pun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik untuk suami dan anaknya yang belum mengenal akan Engkau, Tuhan, kiranya Tuhan menjamahnya, Tuhan memanggilnya, sehingga keluarga Ibu Ana semuanya boleh diselamatkan, Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk pribadi Ibu Ana, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, Tuhan menjaganya, Tuhan mengurapinya di dalam beliau mengurus rumah tangganya, mengurus keluarganya yang saat ini mengalami sakit penyakit, Bapak. Seluruh keluarga besar Ibu Ana, Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Bapak, kami saat ini juga berdoa, Bapak, untuk hamba-hamba-Mu, Tuhan, yang tidak bisa sempat hadir pada malam hari ini, hamba-hamba-Mu yang tergabung di dalam channel New Life, Tuhan. Bapak Pendeta Tommy, Bapak Pendeta Liman, Bapak Pendeta Edi Sakaria, Bapak Pendeta Harun Marsito, Evangelis Efrianto, Tuhan, dan seluruh hamba-hamba-Mu channel New Life, Bapak, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau melawat mereka satu persatu, Bapak. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu ini, Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati. Terima kasih, Bapak. Kami juga menyerahkan grup New Life, Bapak. Begitu juga dengan grup pujian dan penyembahan. Kami menyerahkan semua anggotanya tanpa terkecuali, Bapak. Kami mohon kiranya Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, Engkau mengetahuinya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Bapak. Terima kasih, banyak permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu, Bapak. Namun kami manusia terbatas, Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir untuk kami, Engkau memberkati kami masing-masing. Ada beberapa anggota yang kami belum sebutkannya, Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Neneng, Bapak. Beliau sedang melayani di pedalaman, Tuhan. Kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhannya. Engkau memberkati, Tuhan, apapun yang saat ini Ibu Neneng butuhkan, Tuhan. Sehingga pelayanan-Mu di tempat pedalaman boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk Pak Martin, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati apapun yang saat ini beliau kerjakan, Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan. Malam hari ini, Tuhan, malam menjadi bagian kami. Kami menyerahkan kehidupan kami yang kami ingin beristirahat, Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memagari kami dengan malaikat-Mu yang dari surga, Bapa, untuk membentengi kami masing-masing, di kota kami masing-masing, di tempat tinggal kami masing-masing, Tuhan. Kiranya malam ini kami boleh beristirahat dengan tenang, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang terberkati. Terima kasih, Bapa, seluruh doa-doa kami ini, Tuhan, kami peralaskan di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pendeta Sony. Pak Pendeta Sony. Pendeta Sony. Pendeta Sony. Wake up, please. Wake up. Halo. Tidur, Bu. Baik.
Saya akan melanjutkan doa malam ini. Bapa, kembali kami hadir menghampiri-Mu Tuhan. Kami saat ini berdoa, memohon pertolongan-Mu untuk para hamba-hamba-Mu, untuk para pendeta, para misionaris, para pendoa syafaat Tuhan, semua dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi mereka. Apapun Bapa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, di seluruh dunia ini, terutama di Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan keamanan di saat kami melakukan ibadah Bapa. Kiranya semua para pengerja, para pelayan-pelayan-Mu di dalam gereja, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Saat ini kami berdoa Bapa, untuk para generasi muda di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkatinya. Biarlah para generasi muda ini Tuhan boleh menjadi alat-Mu Bapa. Kiranya Engkau menjauhkan mereka semua Bapa dari pergaulan-pergaulan bebas, dari seks bebas, dari narkoba Bapa. Apapun yang menjerat hal-hal negatif yang ingin menjerumuskan mereka Tuhan, kiranya Tuhan menghancurkan Bapa. Kami berdoa Bapa untuk pemerintahan Indonesia dan seluruh rakyat-Mu yang berada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah keamanan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi pertobatan massal atas bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan memberkati pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai tingkat paling terendah, tingkat RT, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Amen. Tuhan memberikan roh takut akan mereka Bapa, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan kewajiban mereka, akan Amen. takut, mereka boleh takut kepada Tuhan, dan mereka boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan inilah Tuhan doa permohonan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa yang kurang sempurna ini Bapa. Mari kita satukan hati berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat saya serahkan pada hamba-Nya. Ibu Ripka, masih ada? Bukas, ya. Doa berkat, Bu, silakan. Mari kita arahkan fokus mata hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian malam hari ini. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kasih karunia-Nya. Dia menyinari kita dengan damai sejahteranya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya malam hari ini kami tidak akan pernah sama lagi, dan kami sudah diperbaharui pikiran kami, hati kami oleh firman-Mu. Terima kasih buat malam yang luar biasa, malam terobosan malam hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu, dan yang percaya kita katakan semua, amin, haleluya.